A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa. Kita perhatikan tajwidnya. Wanna, nun bertasydid. Ini disebut bacaan gunnah musyaddadah, harus dengung bacanya atau ditahan dua ketukan. Wan najmi, jim sukun di tengah bacaan disebut qalqalah, namanya qalqalah sugro. Qalqalah itu artinya memantul, sugro itu kecil. Jim dipantulkan tapi kecil saja, mengalir saja, tidak boleh berlebihan. Wan najmi idza hawa. Huruf waw yang berharokat fathah panjang atau fathah berdiri, wa, ini disebut bacaan mad tabi'i. Ya, namanya mad tabi'i muqaddar. Hamzahnya tidak tampak. Jadi satu di ini, di fathah yang berbentuk seperti alif. Idza hawa, panjangkan dua harokat. Wan najmi idza hawa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Mim sukun bertemu waw. Mim sukun bukan bertemu mim atau ba. Ini disebut bacaan izhar syafawi. Bunyi mim baca dengan jelas, rapatkan bibir, tidak usah dengung. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Suratnya surat An-Najm, surat ke-53. Kalau Qur'annya sudah sama, dibuka halaman 526. Baik, kita lanjutkan ayat 2. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa. Kita ulang sambil bahas tajwidnya. Wa ma yantiqu, nun sukun bertemu po, disebut bacaan ikhfa, namanya ikhfa aqrab. Bunyi nun dengungkan dua harokat, ketika dengung lisan kita sudah ada di po. Yantiqu. Kita ulang lagi. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Wa-nya ini sama ya dengan ayat 1, dipanjangkan dua harokat saja, harus rata. Idza hawa 'anil hawa, sama, jangan terlalu panjang. Kita lanjutkan. In huwa illa wahyu yuha. In huwa, nun sukun bertemu ha, disebut bacaan izhar halki. Cara bacanya bunyi nun sukun ini baca dengan jelas, tidak usah dengung. In huwa illa wahyu yuha. Dhammah tanwin bertemu ya disebut bacaan idgham bi gunnah. Bunyi dhammah tanwinnya masukkan pada ya, dengungkan dua harokat. Wahyu yuha. Yu dan ha ini panjangnya sama, tidak boleh panjang sebelah. Yuha atau yuha, jangan. Yuha, cukup. Kita ulang. In huwa illa wahyu yuha. Allamahu syadidul quwa. Allamahu, setiap ada hu atau hi yang dibaca panjang disebut bacaan matsilah qasiroh. Panjangkan hu dua harokat atau satu ayunan saja. Allamahu syadidul quwa. Alif diikuti lam sukun, ini disebut bacaan izhar qamariyah atau alif lam qamariyah. Cara bacanya bunyi lam sukun ini baca dengan jelas, tidak boleh diseret ya. Syadidul, jangan. Allamahu syadidul quwa. Kita lanjutkan sekarang ayat 6. Bismillah. Dzu mirratin fastawa. Ada qaf dan lam kecil, ini lebih baik dihentikan. Kalau berhenti, dzu mirrah. Jadi tak marbutah ini harus dibunyikan hak sukun. Dzu mirrah fastawa.
Hati-hati jangan terlalu panjang. Ini semuanya bacaan mad tabi'i di akhir bacaan. Panjangkan 2 harokat saja. Jangan sampai terlena dengan irama. Dzu mirrah fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Thumma dana fatadalla. Mim bertasydid. Disebut bacaan gunnah musyaddadah. Jadi bunyi mim ini harus ditahan dulu, didengungkan 2 harokat. Thumma dana fatadalla. Lam yang berharokat fathah panjang sama dengan di akhir ayat 5 ini ya. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat saja. Thumma dana fatadalla. Fakana qaba qausaini aw adna. Fakana qaba qausaini. Waw sukun atau ya sukun jika didahului fathah. Qausai ini dua-duanya disebut bacaan madlin. Bunyi waw atau ya sukunnya ini harus dibaca lembut atau lunak. Fakana qaba qausaini aw adna. Dal sukun di tengah bacaan disebut bacaan qalqalah, tepatnya qalqalah sugro. Bunyi dal pantulkan, pantulannya mengalir saja, jangan berlebihan. Aw adna. Tidak boleh. Aw adna, jangan. Kita ulang dari sini. Fakana qaba qausaini aw adna. Kita lanjutkan. Ayat 10 surat An-Najm. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Fa auha, waw sukun didahului fathah. Sama dengan yang tadi qau. Au. Ini disebut bacaan madlin ya. Bunyi waw sukunnya baca dengan lembut. Fa auha ila. Huruf ha yang berharokat fathah panjang atau fathah berdiri. Ha ini disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i jika bertemu dengan hamzah di lain kata, maka jadilah bacaan mad jaiz munfasil namanya. Cara bacanya ha yang bertanda layar panjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Fa auha ila 'abdihi. Ba sukun di tengah bacaan disebut bacaan qalqalah sugro. Bunyi ba pantulkan. Pantulannya jangan berlebihan. Ila 'abdihi. Fa auha ila 'abdihi. Sudah kita singgung tadi hi atau hu ya. Ketika dibaca panjang atau dikenal dengan hak dhamir ya. Allamahu 'abdihi. Ini sama hak dhamir namanya. Ketika dibaca panjang hi atau hu disebut bacaan mad silah qasirah. Panjangkan hi ini 2 harokat atau 1 ayunan saja. Fa auha ila 'abdihi ma auha. Fathah diikuti alif. Ma disebut bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i panjangnya awalnya 2 harokat. Ketika mad tabi'i bertemu hamzah maka akan muncul tanda layar atau bendera seperti ini. Nah ini disebut bacaan mad jaiz munfasil, yaitu mad tabi'i bertemu hamzah di lain kata atau di 2 kata. Cara bacanya ma yang bertanda layar panjangkan 5 harokat atau 5 ketukan. Ma auha. Sama dengan ini. Fa auha ila. Sama. Baik kita ulang. Fa auha ila 'abdihi ma auha.